Halo Fitness Mania, mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan. 4 elemen daripada apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. 1 adalah sumber, 2 adalah penyajian, 3 adalah yang namanya timing atau jadwal, dan yang keempat adalah namanya jumlah. Jadi ada istilah yang namanya what, how, when, sama how much ya. Nah, sekarang kita membahas tentang sumbernya. Kalau kita lihat di sini langsung ya. Sumbernya itu kita mencoba untuk memilih dari sumber yang baik, bisa karena seratnya tinggi, bisa karena sumber proteinnya tinggi, bisa karena mungkin gulanya lebih rendah, dan selanjutnya ya. Nah, ini ada beberapa. Kalau kita lihat di sini seratnya tinggi karena ada sayur-sayuran di sini ya. Ada timun, ada selada, ada tomat juga. Di sini ada cabai juga, cabainya dadakan ya. Nah, jadi kalau elemen kedua adalah penyajian, yaitu adalah bagaimana biasanya kadang-kadang sambal suka melibatkan lemak yang sifatnya proses ya. Nah, ini nggak pakai apa-apa, cuma sambalnya aja, ditambah beberapa bumbu untuk langsung didadak aja jadi sambal ya. Lalu nasi merah alasannya lebih kepada indeks glikemiknya lebih rendah, seratnya lebih tinggi gitu aja ya. Dan ini kali ini yaitu adalah ini namanya ayam yang diungkep atau yang dipepes ya. Nah, kita pilih ayamnya, teman-teman boleh pilih misalnya kalau nggak sama nasinya bisa pakai paha ayam. Tapi kalau sama nasinya kita pakai dada ayam. Proteinnya tinggi, kadar lemaknya rendah. Nah, dada ayam di sini saya memakai penyajiannya memakai sumber bumbu-bumbu yang sifatnya alami. Nah, bumbu yang alami di sini ada yang mulai dari salam, sereh, ada kunyit ya teman-teman sekalian ya. Lalu juga bawang putih, bawang merah ya kalau kita lihat di sini ya. Jadi beberapa lalu apa lagi ya Des ya? Selain itu ya. Bumbunya. Ya kurang lebih ya. Nah, jadi ini dipepes intinya ya. Jadi ayamnya dipepes. Nah, jadi ini adalah kalau kita berbicara yang namanya dari segi penyajian dengan melibatkan bumbu-bumbu alami, maka otomatis tidak terjadi penambahan kalori di sana ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dari segi sumbernya baik, dari segi penyajiannya oke. Nah, kapan waktu yang tepat untuk kita mengkonsumsikannya? Nah, ya kan? Ini bisa kita jadikan sebagai breakfast kita atau dalam arti buka puasa pada saat misalnya siang hari setelah kita mungkin berpuasa intermittent fasting misalnya 15 jam gitu. Atau bisa juga ini kita jadikan sebagai menu makan malam kita setelah kita melakukan aktivitas olahraga karena ada karbohidratnya. Atau kalau misalnya teman-teman misalnya yang berpuasa cuma 12 jam, waktu pagi sebelum latihan saya tetap mau makan, tapi nggak usah masukin karbonya, makannya sayurannya aja sama proteinnya aja. Dan proteinnya seperti tadi saya katakan, bisa nggak kalau sekali waktu pepesnya bukan cuma dari ayam, tapi juga bisa dari ikan, bisa juga dari bagian ayam yang lain, misalnya tadi seperti dari paha dan sebagainya, saya rasa kenapa tidak. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, 4 elemen itu kita bisa main ya. Dan kembali lagi yang namanya jumlah pada dasarnya sebenarnya hanya akan mengikuti saja. Karena pilihan makanan yang baik otomatis secara tidak langsung kalorinya juga akan lebih rendah. Tapi yang lebih utama lebih kepada sebenarnya bukan jumlah kalorinya, tapi bagaimana tubuh akan merespon terhadap jenis makanan yang kita konsumsikan. Nah, ini adalah beberapa contoh saja teman-teman sekalian. Sekedarnya nanti teman-teman bisa memvariasikan sumber-sumber ini. Karbohidrat kompleksnya diganti sama ubi misalnya, atau mungkin tidak pakai sama sekali. Sayur-sayurnya mungkin diganti dengan sayur-sayur lain, mungkin bisa kembang kol, brokoli, bisa toge, dan sebagainya. Teman-teman harus kreatif. Ingat sekali lagi ya dalam hal makanan ya. Dengan kita kreatif, kita bisa menikmati proses perjalanan kita dalam mengatur pola makan. Sama halnya seperti kecerdasan kita dalam keuangan, saya mengatur keuangan saya karena saya menikmati istilahnya kesejahteraan yang saya dapatkan dari strategi itu. Begitupun juga dengan saya mengatur makanan saya sehingga saya bisa menikmati hidup saya sehingga jauh dari sakit, dekat dengan sehat. Selamat mencoba teman-teman.